ini juga udah bolong-bolong. Kalau hujan juga airnya masuk. Sudah sempat mengajukan permohonan, cuman belum turun-turun. Saya merasa ditipu. Pemerintah di sini pun nggak ada dukungan moralnya. 60 juta itu nggak tahu kemana. Sampai pencairan ketiga itu ngasih berapa total? Ya 1.100.000. Dulu saya punya rumah, kok sekarang saya nggak punya rumah. Perasaan saya itu seperti saya dianaktirikan, Pak, sama pemerintah. Hampir 2 tahun lamanya, gempa yang menghantam Cianjur masih meninggalkan jejak pilu di sana-sini. Banyak warga terdampak yang hingga kini masih hidup sengsara dengan tinggal di tenda maupun hunian sementara. Beberapa bantuan rumah gempa dari pemerintah juga dinilai kurang layak. Bahkan yang lebih pahitnya lagi, dana bantuan pemerintah ini diduga disunat sana-sini oleh pihak-pihak yang mencari untung lewat momen bencana. Apa yang sesungguhnya terjadi? Saudara ikuti penelusuran tim Buser Investigasi. Tangan-tangan culas bantuan korban gempa. Selengkapnya. Hancur tak tersisa. Kampung Rawacina, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kini bak kampung mati yang tak berpenghuni lagi. Guncangan gempa dahsyat yang terjadi hampir 2 tahun silam meruntuh ratakan rumah-rumah warga. Sepanjang 2 tahun ini, pemerintah telah melakukan pembangunan rumah gempa di berbagai wilayah Cianjur. Ada sekitar 30 ribuan lebih rumah-rumah warga yang terdampak gempa dibangun lewat program bantuan stimulan. Hingga kini bantuan itu sudah masuk ke tahap keempat atau tahap akhir. Lalu bagaimana bentuk fisik rumah bantuan gempa pemerintah yang dibangun senilai 60 juta rupiah itu? Jika dilihat secara garis besar, rumah tahap awal ini sudah cukup layak untuk ditinggali warga korban gempa. Hanya saja kurang maksimal, seperti tidak ada atap plafon, lantai tidak berkeramik, dan kusen pintu maupun jendela dari baja ringan. Di tempat lain, kondisi rumah yang dibangun pemerintah lewat vendor atau pemborong, kondisinya juga mirip. Bahkan secara struktur bangunan, ada beberapa catatan penting kaitannya dengan konstruksi rumah tahan gempa. Ini sebagian kayak seperti menggantung ini. Ini menggantung, ini kan tangan masuk. Ini kemungkinan nggak terlalu dalam karena ada yang menggantung begini. Harusnya dalam. Minimal itu berapa? 60 cm. Namun saat kita cek sisi lain dari bangunan ini, ada hal yang seharusnya tidak terjadi. Nah ini harusnya dibungkus pakai beton tumbuk. Jadi ada lapisan, akhirnya ini terlihat karat kan, udah masuk karat. Ini kalau karat begini dibiarin terus, nggak ditutup, ya 12 tahun mungkin besi habis. Jadi ibarat bangunan tanpa tulangan. Rumah tahan gempa itu kan diharapkan kita mengantisipasi bagaimana untuk kedepannya. Jadi jangka waktu lama, 20 tahun, 30 tahun, gimana itu bangunan tetap kuat. Potensi Cianjur terhadap gempa kan ada 3, yaitu ya. Yang kemarin sisa Cugenang, kemudian Cimandiri, kemudian Megatras itu harus diwaspadai bagaimana membuat rumah tahan gempa. Potret nyata bantuan rumah dari pemerintah dibangun ala kadarnya, alias yang penting secara fisik bangunan sudah terwakili dan dana sebesar 60 juta rupiah per rumah bisa cepat cair. Rumah bantuan gempa lainnya yang dibangun di tahap keempat, kami cek lagi. Ada cerita nggak ngenakin soal proses pembangunan rumah ini. Kan ini awalnya sama Pak Haji. Pendasi kan udah 2 bulan nih. Kita tuh datang ke desa ini gimana, mau dilanjutin nggak bikin rumah. Ya udah deh, kita minta tolong Bapak, Kepala Desa, pindah kontraktor aja. Kalau bisa habis. Soalnya dia udah sering ngecek ke sini. Udah gitu saya udah tahu rumahnya gimana gitu kan. Pihak desanya mau tuh. Jadi sempat mangkrak tuh Bu. Sempat mangkrak berarti fondasi itu Bu. Lama, hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Bukan soal mangkraknya aja yang dibeberin, hal lain terkait kondisi bangunan juga dapat catatan merah. Apa yang dikomplainin Bu? Maksudnya Bu? Ya seperti ini. Ini atas, ini bawah. Turun ya ini ya Bu ya? Iya, seperti itu. Terus?
Waktu saya minta batang 14 dikasih 12, akhirnya hasilnya kan gede. Dari awal memang sudah kelihatan miring, Bu? Sebelum di keramik? Waktu pas dia pasang keramik, oke, yang awal ini kan ya, dia pasang benang ke sana. Sekali doang dia pasang benang, terus dari langsung ke sini. Udah, jadi dasarnya dia ini, ngambil ini, ngejar ini kayaknya. Oh iya. Kesananya enggak. Oh, kesininya nggak pakai benang? Enggak pakai benang. Jadi asal pasang aja, Bu, akhirnya? Iya. Untuk pembuktian, kami coba cek langsung dengan dibantu salah satu pihak yang tahu persis soal bangunan rumah. Kita lihat ketinggian plafon dari plafon atas. Nah, tengah-tengah kan. Dia cuman 2 meter 243. Mana? 243 nih. 2 meternya mana, Pak? Oh, ini 240, 243. Jadi minimal standar itu harusnya di 280 minimal. Oke, sekarang kita ngecek kemiringan lantai ya. Nah, ini harusnya rata. Ini tidak di posisi yang ini nih, harusnya posisi di sini. Ini saya angkat. Nih, baru dia rata. Nah, Aslinya harusnya begini. Ini harusnya kita ukur nih. Tapi yang terpasang miring kayak gini. oh, jadi miring ya, Pak ya? Miringnya. Nah, untuk tinggi miringnya itu kata nih, coba ini berapa senti? 2,5 senti ya. Sampai ngangkat dulu nih. Berarti berapa, Pak? 2 senti ini, Pak? 2 senti ya, 2,5 betul 2 sentian. Munculnya berbagai persoalan seperti ini memang tidak lepas dari peran vendor yang mengerjakan langsung rumah bantuan gempa. Sayangnya, kasus seperti ini dijadikan ajang mengeruk cuan di atas derita warga. Dan cerita itu mengalir langsung dari pihak yang tahu persis soal permainan ini. Kalau pakai investor, kan investor rata-rata turunnya ke vendor, kalau vendor pakai investor. Berarti si pemilik modal rata-rata bisa ngantongin 10 juta. 50 jutanya baru membangun ke vendornya gitu ya. Vendor ini mampu nggak bisa nggak nyari untung di situ. Bisa, cuma berarti mengurangi spek. di situ. Dan itu umum kayak gitu. Umumnya. Nah, vendor itu paling nggak untuk ngebangun rumah habis berapa? Mereka ambil keuntungan berapa? Ada sih yang bilang, ada yang sampai 5, ada yang 38. Ada. Berarti untuk bangunan itu cuma dibangun 38 juta. Sampai aku pernah dengar itu ada yang sampai 35 juta. 35 juta. Dari catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur, ada 3 kategori yang berhak menerima bantuan stimulasi. Mulai dari rusak berat senilai 60 juta rupiah, rusak sedang 30 juta rupiah, dan 15 juta rupiah untuk rusak ringan. Di tahap pertama, pemerintah membangun 8 ribuan rumah. Di tahap kedua, 13 ribuan rumah rusak yang direnovasi dan dibangun ulang. Sementara di tahap ketiga, total bangunan yang diperbaiki lompat menjadi 40 ribuan rumah rusak. Dan di tahap terakhir atau tahap keempat, pemerintah merenovasi dan membangun 36 ribu rumah. Total anggaran sampai tahap keempat mencapai 2,6 triliun rupiah lebih. Angka yang sangat fantastis digelontorkan negara khusus untuk bantuan stimulan rumah gempa. Fakta terbangunnya hampir 100 ribu rumah bantuan ternyata belum bisa dinikmati semua korban gempa. Banyak kisah sedih dari para korban gempa yang belum juga mendapat tempat tinggal yang layak. Seperti yang terjadi pada gadis berusia 19 tahun Dini yang tinggal di desa Gaso, Cugenang. Ia sampai detik ini harus merasakan tinggal di tenda yang berdiri di atas tanah bekas rumah lamanya. Di usia yang masih belia, beban hidupnya terasa makin berat. Bengasuh ketiga adik kandungnya sekaligus menjadi tulang punggung keluarga, menjadi kenyataan pahit yang tidak bisa ia hindari. Ayahnya meninggal karena sakit 3 tahun lalu. Dan ibunya juga kembali ke pangkuan ilahi 11 bulan lalu saat melahirkan adik terakhirnya yang lahir di gubuk tenda ini. Di
tenda biru yang sempit dan tidak nyaman ini bercerita tentang kondisinya. Di sini ada berapa ruangan, Mbak? Di sini ada 2 kamar ya. Yang ini kamar mama yang pas waktu mama belum meninggal, cuman sekarang udah dipakai gudang karena mamanya juga udah nggak ada gitu. Ini tempat tidur saya sama adik-adik saya semenjak mama meninggal. Saya di sini tidurnya sama adik-adik saya karena nggak mungkin kan kalau saya tinggalin sendirian gitu. Jadi bareng-bareng di sini tidurnya. Gitu. Ya kalau siang hawanya panasnya naik, soalnya kan karena atapnya mungkin dari terpal ya. Terus ini juga udah bolong-bolong, kalau misalkan hujan juga airnya masuk ke sini ke dalam gitu. Kalau yang lebih parah sih ini ya Mas. Ini juga yang lebih parah karena ini juga udah bolong gede banget ya. Saya sih takutnya bukan cuma air hujan yang masuk. Yang saya takutin ada hewan-hewan juga yang masuk, apalagi kan saya punya adik kecil ya yang masih bayi gitu, jadi agak nggak nyaman aja gitu. Di tengah keadaan yang serba terhimpit untuk keseharian hidup, Dini dan adik-adiknya hanya menunggu kedermawanan orang-orang yang mengasihinya. Sama Allah, semoga dilancarkan semuanya. Menjadi yatim piatu di usianya kini pasti bukan karena kemauannya. Namun beban berat yang harus ia pikul membuat Dini terus memperjuangkan hak sebagai warga korban gempa untuk mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak. Semenjak papa sama mama meninggal, ya saya yang ngurusin adik-adik saya dari mulai sekolah sampai sehari-harinya saya yang urusin juga karena mau siapa lagi gitu kan, saya kakaknya gitu. Sampai sekarang pun mama udah nggak ada, saya sempat mengajukan lagi permohonan itu atas nama saya sendiri, tapi belum ada turun-turun dananya. Ya sekarang sih yang saya pengenin, apalagi saya udah hidup sendiri, yatim piatu gitu. Terus saya juga ngurusin adik-adik saya nggak minta muluk-muluk sih, saya cuma pengen dibangunin rumah aja yang layak buat saya sama adik-adik saya, biar tinggalnya lebih nyaman, lebih tenang gitu. Cerita pilu juga mampir di keluarga Ibu Yanti, warga desa Cibulakan Cugenang yang hingga kini masih tinggal di Huntara atau hunian sementara sejak awal terjadinya gempa. Hunian non-permanen yang cuma ditopang rangka baja ringan dan berselimutkan dinding papan, Yanti hanya bisa menanti haknya sebagai warga terdampak gempa. Hidup bersama suami dengan kondisi yang sedang tidak baik-baik saja karena tertimpa runtuhan rumahnya, membuat ia harus selalu setia mendampinginya. Perjuangan Yanti untuk mendapatkan haknya diakuinya terganjal benteng tebal. Diapit oleh rumah tetangga yang sudah dibangun secara permanen oleh pemerintah, Yanti merasa dianaktirikan dan hanya bisa pasrah menanti keadilan. Karena kakak saya dipinjam sama anak saya, dipakai sama anak saya, jadi saya pakai kakak anak saya. Nah, diajuin dari tahap kedua sampai tahap ketiga. Nah, kok belum ada kabar. Nah, udah tahap ketiga. Katanya nunggu tahap 4. Nah, udah ada tahap 4, panggilan tahap 4 kok saya masih belum dipanggil. Saking saya jengkelnya, saya ke Perkim, nanyain ke Perkim. Berangkat ke Perkim. Nah, jawabannya kayak gitu, nggak ada datanya. Nah, yang saya bingung itu kok aneh. Orang-orang yang dulunya nggak punya rumah, sekarang punya rumah. Saya sendiri yang dulunya punya rumah, tapi nggak punya rumah gitu. Perasaan saya itu seperti saya dianaktirikan Pak sama pemerintah. Saya merasa ditipu, 60 juta itu nggak tahu kemana. Sampai pencairan ketiga itu ngasih berapa total? Ya 1.100.000. Drama bantuan rumah gempa di sana-sini ceritanya masih memilukan. Beberapa pihak menilai pemerintah Cianjur belum sepenuhnya mampu menuntaskan persoalan yang ada. Rumah bantuan gempa milik Waldi Septian, warga desa Nyalindung, Cugenang, kondisinya jauh dari harapan.
Rumah yang semula masuk daftar penerima bantuan, kini justru dikategorikan gagal bangun. Semua terjadi karena vendor yang berencana membangun rumahnya mendadak ngilang alias kabur bawa uang bantuan. Alhasil bangunan ini mangkrak sejak setahun lalu. Tadinya mau dibangunkan sama aplikator, cuman dalam kenyataannya kerjaannya mangkrak, nggak dibangunkan. Akhirnya saya bangunkan sendiri. Saya merasa ditipu sebenarnya, Pak. Sampai sekarang nggak ada pihak-pihak pemerintah di sini pun kayak nggak ada dukungan moralnya. Jadi saya juga sakit hatinya di situ, Pak, sebenarnya. Lebih dari 10 juta rupiah dana terpaksa ia gelontorkan untuk membangun rumah impiannya. Meskipun itu masih jauh dari harapan. Saya sempat menanyakan ke pihak desa terkait pembangunan rumah saya. Dan pihak desa pun menjawab, saya juga bingung, kata pihak desa gitu. Nah, sampai akhirnya di bulan Agustus tahun lalu, saya datang ke bank. Dan sampai akhirnya di bank, pas mau ngambil, kata orang bank itu, uangnya udah diambil kembali sama BPBD. Pas dicek sama orang BPBD, ternyata uang itu udah dipindah alihkan ke PT yang ngebangun rumah saya ini. Nah, saya juga bingung kok bisa seperti itu. Dananya itu yang harusnya saya terima itu nilainya itu sekitar 60 juta. Karena memang rusaknya rusak berat ya. Sekitar 60 juta dan saya pun nggak tahu sampai sekarang dana 60 juta itu nggak tahu kemana. Fakta yang perlahan membuka tabir bahwa bantuan kebencanaan malah justru digaruk oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan kepentingan sosial. Hal ini pun terungkap dengan dugaan adanya pungli di setiap pencairan dana bantuan. Tapi dari pencairan pertama sampai pencairan ketiga itu habis berapa? Ngasih berapa total? Ya 1.100.000. 1.100.000. Karena di pencairan pertama ngasih 400, terus pencairan kedua 400, pencairan ketiga 300. Itu siapa kan yang ngurusin? Itu siapa? Itu yang Oh, di luar. yang di luar. Orang tangan kanannya ya? Oh, orangnya. Tadinya tim sukses tadinya. Itu ada berapa penerima tuh, Pak? Semuanya 1.000 lebih lah. Artinya semua juga 100 lebih. 100 lebih apa? 100 kakak lebih. 100 kakak. Yang di sini. Angka yang fantastis untuk perkalian hitungan rupiah yang dipotong dari penerima bantuan. Ini baru dari satu RT saja dengan 110-an penerima hak. Kalau satu kelurahan bisa dikira-kira sendiri. Dan sadarkah pemerintah akan hal ini? Kalau korban ini memiliki 2 atau 3 rumah yang rusak, yang dibantunya hanya 1 rumah. 1 bangunan lah. Kalau misalkan di dalam rumah yang rusak ini dulunya ada 2 atau 3 kepala keluarga, tetap yang dibantunya adalah 1 rumah. Tim tenis ini seharusnya jangan dulu merekomendasi untuk pencairan sebelum si rumah itu selesai sesuai dengan yang diharuskan gitu. Kadang-kadang mungkin tim tenis itu belum selesai 100% lah, belum di play belum atau udah ditandatangan semua persyaratan dokumentasi pencairannya. Kan kalau di sini hanya membayar saja nih PPK. Ya memang informasi itu pungli ya. Betul, saya juga udah istilahnya banyak lah pencairan itu ya kalau tidak langsung ke pemilik, ya kalau dilaksanakan oleh vendor kan dioper-backing ke vendor ya. Jadi apakah dari aparat yang mengulinya atau dari mana, petugas di level mana lah. Nah, kami selalu kalau memang ada silakan harus melaporkan bukti dan saksi karena kan harus ada bukti ya. Penggelontoran dana bantuan stimulan yang diberikan pemerintah membangun rumah tahan gempa sebenarnya bisa saja terlaksana dengan baik. Seperti salah satu rumah yang dibangun dari nol ini. Pemborong rumah memaksimalkan budget 60 juta rupiah tanpa mengurangi spek yang sudah ditentukan pemerintah. Bahkan, tampak depan, rumah juga dibuat estetik dengan pemasangan dinding bata interlock. Saya kan dengan budget 60 juta, saya cuma coba kasih yang terbaik buat warga. Kebetulan saya pakai hebel 10,
kusen saya juga ya setengah premium lah, sama jendela saya pakai lantai yang 50-50 yang lebih besar daripada standarnya cuma 30. Jadi saya upgrade semua kelasnya gitu Pak. Artinya dengan kita tanpa mengangkali dengan bahan baku, ngurangin spek segala macam itu sebenarnya sangat cukup sekali gitu. Karena ini kita udah pakai langsir segala macam masih masuk kok. Membangun rumah tahan gempa yang menjadi prasyarat utama rumah-rumah di Cianjur memang nggak bisa dibangun asal-asalan. Ada teknik khusus yang harus diperhatikan, terutama dari struktur bangunan. Di sini yang perlu diperhatikan adalah satu di pondasi, di slope, di kolom, dan di balok. Kalau itu perlu sambungan yang berbeda dengan biasanya kalau masyarakat membangun ya. Nah di sini kita perhatikan bahwa pondasi harus lurus, pembersihan harus lurus, pondasi dikurangi atau dicowak ya, dicowak biar ini besinya masuk. Nah biasanya cuma segini langsung putus. Nah, kalau ini harus masuk ke dalam 40 cm, kemudian di sini dibengkokin juga 40 cm besinya. Nah di slope-nya itu harus ada angkur ke bawah sedalam 40 cm ini ya. Slope itu yang bagian mana? Nah slope yang ini, slope itu di tengah ini. Ini ampik yang di sini, sambungan juga harus jadi besi jangan putus sampai di sini, tapi harus sampai sini dibelokin ini. Ini harus belok. Kalau ada goncangan gempa itu kan yang paling butuh tenaga besar untuk menahan adalah di sudut-sudut. Jadi jangan sampai besi itu terputus di sambungan. Jadi harus lewat 40 kali diameter. Nah, jadi bentuk pondasi jangan putus, tapi harus kondisinya begini. Jadi biasanya kan putus cuma gini, besinya di atas pondasi, cuma pondasi harus di sini harus dicor. Masuk 40 cm, dicowak 40 cm, besinya masuk. Nah, ini belokannya 40 cm juga, 40 kali diameter. Berdasarkan pengalaman ya, ini model Barataga yang didesain oleh Profesor Habib di Jogja. Itu sudah dicoba waktu gempa di Jogja yang 5,7 skala Richter ya. Nah, dari 200 rumah itu nggak ada yang rusak, cuma genteng atau beberapa itu yang rusak ringan aja. Pemerintah harus lebih peka dengan jeritan warga korban gempa, karena sesungguhnya mereka hanya minta haknya sebagai warga terdampak untuk ditunaikan dengan sebaik-baiknya agar kehidupan mereka bisa kembali normal. Oke saudara, Buser investigasi kami akhiri. Thanks for watching. Saya Joy Astro. I'll see you around.